Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sobat misteri dimanapun anda berada. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang kemarin komen di video sebelumnya ya, video misteri yang siluman ular, penghuni siluman ular. Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ada kalanya kita harus memahami dulu hikmah itu apa. Dan jangan salah menilai. Kalau setiap ilmu hikmah atau tenaga dalam itu ilmu hitam ya, ada beberapa yang menganggap seperti itu ya. Saya tegaskan di video ini, tidak semua orang yang sudah memiliki atau menguasai energi tenaga dalam atau ilmu hikmah itu bersumber dari jin ya. Berikut perbedaannya antara ilmu hitam dan ilmu tenaga dalam bersumber dari Allah ya. Nah, kalau ilmu hitam yang dimaksud sama kebanyakan orang tenaga dalam itu dari ilmu hitam tuh, dari jin tuh. Terus ada yang menganggapkan dia mah aliran putih. Nah, perbedaannya adalah kebanyakan orang tenaga dalam itu dari ilmu hitam tuh, dari jin tuh. Terus ada yang menganggapkan dia mah aliran putih. Nah, perbedaannya adalah kalau aliran ilmu tenaga dalam itu bersumber dari Allah itu dari ayat-ayat Al-Quran yang kita amalkan gitu ya, dari hadis dan ayat Al-Quran, wirid-wiritan, al-asmaul husna. Terus ada petikan-petikan ayat Al-Quran yang bisa kita baca untuk keselamatan dan perlindungan diri ya. Pada dasarnya setiap manusia punya tenaga dalam ya, saya tegaskan. Pada dasarnya setiap manusia memiliki tenaga dalam, hanya saja manusia itu tidak tahu, tidak mengerti bagaimana cara untuk membuka kekuatan tenaga dalam di dirinya sendiri ya. Ya, tentunya kita harus mencari guru yang benar-benar menguasai tekniknya ya. Cari guru yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya gitu loh, di akhirat dan di dunia dan di akhirat gitu ya. Wirid-wiridannya itu banyak, nanti kita bahas di video berikutnya. Dan apa sih perbedaannya kalau ilmu hitam yang bersumber dari jin itu seperti apa gitu ya. Ilmu hitam yang bersumber dari jin itu biasanya dia berguru sama suatu dukun ya, bisa disebut paranormal tapi sebenarnya dukun ya. Biasanya dimandiin gitu ya, dikubur setengah badan tuh biasanya tuh, mengundang jin ya. Itu syirik ya, itu mendekati syirik ya, itu dosa paling besar gitu ya. Terus dikasih amalan, dan amalannya itu dia anti dengan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Untuk ilmu hitam itu ayat-ayat yang dibaca, amal-amalan yang dibaca itu anti sekali dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Itu biasanya mantra-mantra. Dia mengundang jin untuk masuk ke badan dia. Sekali lagi, dia mengundang jin untuk masuk ke badan dia. Dan kalaupun nanti di saat ada orang menyerang dia, orang itu udah menguasai ilmu hitam, itu yang menyerang dan membentengi dirinya itu jin. Kadang-kadang dia tuh ngeblank, setengah sadar, dan yang marah emosi itu untuk melawan musuh-musuh itu jin tersebut gitu. Dan begitu orang itu sadar, ternyata lawannya itu sudah terluka atau terbunuh dan sebagainya gitu ya. Jadi ada kalanya kita hindari ilmu-ilmu hitam semacam itu ya, apapun jenisnya ya. Carilah ilmu yang diridhoi Allah ya, dengan cara berlatih pernafasan, sholatnya dirajinin, sholat tahajud dan sebagainya, zikir, wirid ya, semuanya minta ridho Allah, semata-mata hanya minta ridho Allah ya, untuk minta perlindungan di diri kita sendiri gitu. Gimana sih caranya bang membuka kuncian jika ada jin-jin kafir yang dikunci sama dukun gitu loh, dikunci maupun di tempat usaha orang, di rumah, atau ada jin dari kiriman dukun-dukun santet yang masuk ke badan orang. Itu
Itu gimana sih caranya kita untuk ngebuka kunciannya jikalau jin itu meminta kita untuk menolongnya membuka kuncian-kuncian tersebut. Ya, berikut amalan yang akan saya bagikan. Ya, pertama, bersolawat. Ya, pertama kita harus solawat dulu sebelum membuka kunciannya. Setelah solawat, bacalah surat An-Nas 3 kali. Ya, ingat baca surat An-Nas 3 kali. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Bisa 3 kali ataupun sekali juga tidak apa-apa. Untuk selanjutnya baca la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi yang pertama baca sholawat, yang kedua baca surat An-Nas 3 kali, yang ketiga baca surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlasnya itu bisa 3 kali ataupun sekali ya. Yang terakhir la haula wala quwata illa billah, lalu kita niatkan ke tempat yang kiranya makhluk jin-jin itu dikunci. Ya, untuk praktisi tenaga dalam yang sudah ahli atau yang sudah menguasai tenaga dalam, itu cukup niatkan saja di mana letaknya, di depan mata ataupun jauh tempatnya, diniatkan saja tempatnya. Tangan seperti ini, ya, niatkan. Setelah baca itu selesai, gebas saja dari bawah itu ke atas, seolah-olah kita membuang benda yang ada di bawah untuk ke atas gitu ya. Kita gebas aja ke atas, lalu kita gebaskan ke samping ya, tiupkan. Setelah itu kita baca lagi la haula wala quwata illa billah gitu ya. Setelah itu selesai, kita akhiri dengan baca Al-Fatihah ya. Insyaallah kuncian-kuncian yang dipendam oleh dukun dengan mantra-mantranya terbuka gitu ya. Setelah kuncian terbuka, kita bisa komunikasi lagi ke makhluk itu, mau dipindahkan kemana gitu ya. Setelah kita udah tahu jawaban dari mereka mau pindahkan kemana, ya kita bisa pindahkan lagi dengan cara tersebut gitu. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu kepada kami, kalian bisa nulis di komentar di video ini ya. Insya Allah nanti kalau misalkan saya tahu jawabannya dari pertanyaan kalian, saya akan jawab sendiri ya secepat mungkin. Kalau pertanyaan kalian saya tidak mengetahuinya, nanti saya bakal tanyakan ke para guru-guru saya ya. Insya Allah komentar Anda, pertanyaan Anda bakal saya jawab sebisa mungkin, dan insya Allah dipertanggungjawabkan di mulut jelasnya. Ya, untuk video kali ini cukup. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.